Cek cek. Halo friend, kembali lagi ya friend. Oke, kali ini kita akan buat tutorial pengenalan fungsi dari tool yang ada di CorelDRAW secara singkat. Tapi saya tidak kenalin semua ya, karena tidak semua tool yang saya gunakan, hanya sebagian saja yang bisa saya pakai. Oke friend, jadi friend jangan lupa di subscribe. Oke. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 5. Oke, thank you friend. Oke friend, yang pertama kita kenalkan, di sebelah kiri ini ada namanya pick tool. Ini adalah tool yang paling sering digunakan untuk memindahkan sebuah objek ya. Nah, kayak gini, kita klik saja. Saya mau kasih pindah gambar ini dengan cara diklik kemudian digeser, ditahan ya. Nah, untuk zoom in sama zoom outnya itu tinggal pakai kursor yang di tengah ya, yang ada di mouse itu. Zoom. Oke. Nah, kemudian shape tool itu gunanya itu kalau ada garis yang agak garis yang kurang lurus ya, kita bisa buat dia jadi halus. Kayak gini, saya kasih contoh dulu satu ya. Saya pakai pen tool dulu. Saya kasih ini dulu ya. Oke friend, ini kalau kayak gini kita bisa pakai shape tool yang ini. Di sini kita bisa klik 2 kali ya. Kemudian kalau kita mau atur posisinya kayak tadi, tinggal ditarik. Kita pakai shape tool. Ini mau kita rapikan. Ini kan lurus. Kalau mau dirapikan tinggal diklik ujungnya ya. Kalau kayak gini bisa langsung di delete. Dan kita ubah posisinya lagi friend ya, kayak tadi. Nah, kira-kira begitu friend kalau gunanya shape tool ya. Nah, kalau crop ini saya jarang pakai friend, karena saya ada cara yang lain, namanya itu intersect ya. Intersect ataupun apa lagi ya, saya lupa namanya. Ini saya pakai trim ya. bercanda. Oke friend, di sebelah kiri ini sudah tidak lazim ya. Ini kan dipakai zoom. Caranya ini kita tinggal seleksi objek yang mana yang mau kita zoom ya, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ini. Tinggal ditahan, seleksi bagian mana yang mau di zoom. Sudah. Tapi saya jarang pakai ini, saya cuma pakai kursor tengah saja. Oke. Saya tidak bahas di bagian dalamnya dulu ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke friend, kecuali di bagian pen tool, karena di dalam desain itu yang paling penting ini dan kawan-kawannya ya. Oke friend, kita mulai dari atas dulu ya friend. Freehand ini dia itu kayak pensil. Cara pakainya dia tidak seperti yang lain ya. Jadi kalau kita mau buat lurus dia, kita cuma satu kali klik, diklik aja ya. Kemudian dilepas, kliknya dilepas, ditarik, kasih lurus kayak gimana ya kan. Terus kalau mau garis ini lurus, tekan shift saja. Tekan shift, misalnya kayak gini, tekan shift, itu otomatis ya dapat derajatnya. Ini berapa derajat. Nah, kayak gitu. Kalau datar dia lurus. Tapi kalau kita tidak tekan shift atau apalah, kita cuma tahan klik kirinya, itu ini kayak pensil kayak gini. Nah, dia sudah jadi. Jadi friend itu gunanya kayak gitu. Oke, kita ke 2 point line. 2 point line itu dia kalau diklik satu kali dia nggak muncul ya. Dia itu caranya kita tahan ya. Tahan. Nah, kalau dilepas dia berhenti. Jadi kita tahan. Sama seperti yang tadi, kalau mau lurus tekan
shift. Oke, tekan shift ya, ini lurus. Nah, coba bedanya kalau tidak pakai shift ya, lurusnya susah. Oke friend, kita ke bawahnya lagi, ke bagian bezier. Bezier ini awal-awal saya belajar di sini ya, saya selalu pakai ini, tapi karena saya biasakan pakai pen tool, saya beralih sesuai kebutuhan. Ya di bezier ini tidak beda jauh ya sama pen tool, cuma kurangnya di bezier dia itu tidak ada garis bantu ya, tidak ada garis bantunya. Ketika kita menarik line, dia tidak ada garis bantunya. Nah, ini caranya, ini kita tahan, kita klik satu kali dulu ya, klik, kemudian kita pilih titik berikutnya. Kalau kita mau kasih dia melengkung ya, kita tahan, kemudian ditarik sesuai kebutuhan. Oke friend. Nah, oke. Kalau di pen tool ya friend, pen tool tadi di bisa tadi kan tidak ada garis bantunya kan, ini ada. Ini itu kan jelas, itu yang warna biru itu. Kalau kita mau buat lengkungan lagi ya kentara, kayak gini ya, tuh kita bisa lihat arahnya dia kemana setelah ini. Saya rasa pentul emang enak friend. Ya, B-spline ini saya jarang pakai friend ya, cuma apa susah jelasinnya juga karena jarang pakai. Tapi enaknya juga itu kalau kita buat titik antar titik, dia itu sudah ada patokannya sepertinya friend. Saya mau dia buat ke atas friend ya, titiknya itu dia ke atas. Saya mau buat lengkung ya, jadi kira-kira ini rata ke kanan, tekan shift ya, ini sama rata. Nah kayak gini friend, ini saya jarang pakai ini friend. Nah kita ke polyline, set sama ya, dia ini kayak apa, kayak freehand tadi. Jadi kalau di satu kali klik saja dia itu ikut, tapi kalau kita tahan klik mouse nya itu dia kayak pensil, kayak freehand tadi ya. Sama dengan kalau kita mau kasih lurus dia tekan shift saja friend, jangan dikasih susah. Oke friend. Nah kalau kayak gini friend ya, mau berhenti kan nggak bisa. Di misalnya mau berhenti sampai di sini kita klik 2 kali friend ya. Nah ini kan sudah. Kemudian friend, di 3 point curve ini banyak juga yang pakai friend. Dia cara pakainya kita tahan juga friend, tahan juga ya kalau mau lurus. Nah ini kalau kapan saya lepas ini shiftnya friend ya, saya mau buat lengkungan naik ke atas, nih langsung kan enak rata, jadi ujung-ujungnya dia itu bisa langsung buat lengkungan yang rata. Nah, kayak gini friend. Ini kalau kita copy kemudian paste ya, dibalik. Nah ini jadi sesuatu friend ya. Oke friend, di bawahnya saya tidak coba karena saya jarang pakai juga. Kemudian kita ke artistik ya, ini artistik media tool ini kalau saya pakai laptopku langsung biasa error. Tunggu friendnya, saya bakar rokok dulu. Oke friend, ini artistik media tool ya, fungsinya macam kita mau buat brush background ya kayak gitu. Kalau ada yang mau download silahkan download, bisa dimasukin ya kayak gini. Oke, cara pakainya dia ditahan. Nah, kelebihan dari ini sendiri, kita bisa buat artistic tools itu kita bisa masukkan dia ke dalam font. Kita tulis media ya, coba lihat.
media, saya bold dulu. Nah, kemudian saya klik satu kali. Kita rubah dulu jadi kurva. Nah, kan sudah friend, kita tinggal tarik saja friend ya. Nah, untuk font tadi yang diubah jadi kurva friend, bisa langsung Ctrl Q ya, jadi fontnya itu bisa diubah. Oke friend, sebentar kita bahas. Oke friend, selanjutnya di bawah ini ada rectangle, kita bisa buat kotak segi 4 atau apalah itu ya. Nah, cara kita buat kotak agar rata gimana, ayo. Nah, kalau mau buat kotak yang rata tinggal tekan shift sama dengan kontrol bersamaan friend. Ini ya, saya sudah tekan, kemudian saya tarik, kan kotaknya ini rata friend ya. Coba kita buat kotak tanpa shift dan kontrol. Nah, ya kotaknya tidak rata friend ya. Ini kita lihat, jadi bisa jadi kubus apalah. Oke friend, kemudian di bawah ada lingkaran. Nah, di lingkaran ini sama kayak tadi kotak, kalau mau buat lingkaran yang sama rata shift control ya, kemudian ditahan. Di atas ini ada bagian setengahnya, ini kayak game apa ya dulu yang ada game PS2 kalau nggak salah, atau game di HP ya. Ini untuk outline kita bisa ubah ketebalannya di sini. Nah, ini kan ujung-ujungnya ini masih datar ya friend ya. Kita mau buat dia jadi tumpul. Di bawah sini di warna outline kita klik 2 kali friend. Kita ubah sikunya, sikunya enggak apa-apa. Ini line capsnya kita ubah supaya dia tumpul. Oke friend, keren kan? Cocok. Oke friend, setelah itu kita ke bawahnya lagi ya friend. Di sini ada polygon friend, ada star, ada complex star, graph paper, spiral, basic shape, bla bla bla. Oke friend, ini kita bisa buat ini kayak logo tutorial ini kan friend. Di sini kita sudutnya kita bisa tambahkan ya. Di atas sini ada untuk merubah ketebalan font friend. Di sini friend ya, kita pakai 4,0 friend bisa. Nah, untuk di sebelah kirinya friend ya, di atas sini untuk menambah apa istilahnya, sikunya ya. Nah, sikunya kita buat dia jadi 6. Rata-rata logo itu pakai 6 siku. Untuk logo-logo macam di aplikasi Canva kayak gitu kan, ada 7, ada 8, 9, 10 lah, terserah sesuai kebutuhan ya friend. Kemudian di dalamnya ada lagi star atau bintang. Ini bintang friend. Nah, bintang ini kita juga bisa tambah sikunya dengan cara di atas ini set. Ini bintang 6, bintang 10. Kemudian di sini untuk ukuran jarak kemiringan garis bintangnya friend. Kalau kita ubah dia jadi 100 friend ya. Jadi apalah ini. Oke friend, di bawahnya lagi ada graph paper. Ini kalau kita mau buat kolom-kolom ya, tanpa harus susah-susah kayak gini, kemudian di copy baru ke paste ataupun Ctrl D ya kan. Ini kalau di Ctrl D itu artinya di duplikat ya, cat. Nah kayak gitu friend. Ini kayak gini ya, tinggal atur ketebalannya. Kemudian di atasnya sini friend kita bisa atur kolomnya ya, ketebalan garis ataupun garis putus-putus kalau mau. Oke friend, sini ada garis spiral ya, yang keliling kayak obat nyamuk itu, tapi saya jarang pakai. Nah kemudian di bawahnya ya friend, di bawah sini ada basic shape. Di sini segitiga friend, kalau kita balik ya tekan kontrol
sek. Nah, segitiga friend ya. Di atas ini ada banyak bentuk ya. Ini mau ini. Kok jadi kotak? Salah. Ini kita mau pakai tanda tambah, ya kan? Mau pakai inilah. Ya, ada love juga lah. Intinya ya sesuai kebutuhan lah ya, friend. Slow aja, friend. Nah, friendnya di bawahnya lagi ini ada. Kita bisa buat arah panah, friend ya. Dan masih banyak lagi di atasnya tuh. Ini macam apa? Rambu-rambu lalu lintas. Ini friend ya. Kita selesaiin dulu ini friend, baru kita ke tutorial berikutnya. Ini sama dengan yang tadi friend ya. Ini ada gambar apalah. Tapi intinya ya sesuai kebutuhan friend. Maaf ya friend, suaranya kecil, ini sudah jam 2 malam. Jadi friend, ini kalau ada yang mau buat pita ya macam di hadiah-hadiah wisuda itu vektor. Di sini kalau enggak mau capek-capek buat, ambil di sini saja. Sini ada. Di sini. Ya ini untuk apa, pop up lah. Nah, di bawah sini friend ya, kalau misal ada kartun portrait begitu kemudian tidak mau buat macam percakapannya, bisa pakai yang ini atau yang ini, ya kan? Atau yang ini. Ya masih banyak friend ya. Nah, kemudian friend kita melangkah ke font ya. Font itu bagian penting juga ya. Jadi kalau kita mau buat sesuatu untuk keterangan mulai dari logo sampai apa, kita pakai font. Kita coba buat media lagi ya. Aduh, lalut friend, tunggu ya. Nah, media ini kalau kita mau buat dia besar ukurannya besar tapi sama rata, kita bisa tekan shift ya friend, shift saja, kemudian ditarik. Kita bisa juga sesuaikan kebutuhan di atas sini, ukuran 100 pt 200 ya kan. Nah, kalau kita mau rubah fontnya kayak biasa saja, ada yang di Microsoft Word ya, bisa ubah font kayak gitu. Nah, font ini bisa kita kurva ya friend, dalam artian kita bisa ubah. Kalau masih dalam bentuk font, kita tidak bisa ubah dia. Oke friend, cuma bisa dipindahkan ya, kayak gini. Kayak gini friend. Nah, kalau kita mau ubah dia, kita bisa langsung ke objek juga, ke convert outline to object. Salah, kita ke convert to kurva. Oke friend, jadi dia di sini sudah berubah friend ya. Jadi kita bisa rubah dia, misalnya huruf E ini ujungnya saya tarik naik menggunakan shape tool. Oke friend, huruf A ini saya akan tarik lagi kakinya, kakinya, tangannya, tangannya. Oke friend, saya tarik dia sesuai kebutuhan lagi friend ya. Jadi begitu. Di bawah sini friend untuk mengetahui ukurannya, kayak gini, ditarik, ditahan. Ini ukurannya. Oke friend, kalau ini apa, saya jarang pakai ini friend, maaf, saya juga pemula friend ya. Saya pakai tool sesuai kebutuhan sih ya. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang cocok dengan tool itu ya saya pakai ya kan. Nah, kemudian friend di sini ada drop shadow. Drop shadow itu fungsinya kita buat bayangan di bagian belakang
gambar ya friend, kayak gini. Ini saya kasih warna abu-abu, kemudian garis outline-nya itu saya hilangkan dengan cara klik kanan di sini. Untuk kasih warna, klik kanan di sini di warnanya, oke. Di drop shadow di bagian kiri atas itu di bawah file ya, ada preset, kemudian kita bisa pilih beberapa model shadownya. Ada flat top right, nah kayak gini kan, kita bisa atur kayak gitu. Atau ada juga ini itu. Ini biasanya pakai perspektif gini ya, bayangannya di belakang, atau biasa pakai small glow. Ini small glow ya. Di atas kita bisa rubah warnanya, di sini ketebalannya, di sini transparansi ya. Oke friend, kalau kayak gini friend ya, ini masih dalam satu grup ya. Jadi kita akan coba dia break, dalam artian kita akan memisah antara bayangan dan objek yang kita buat tadi. Dengan cara kita klik, kemudian ke objek, ada di sini kita klik nih bayangannya ya, objek, break, drop, shadow, group, apart. Atau kita bisa langsung juga Ctrl K. Oke friend, ini sudah terpisah. Jelas friend? Kalau ada pertanyaan langsung komentar di bawah friend ya. Kemudian friend, kita ke bawahnya lagi di bagian transparan. Ini friend, kalau kita mau buat dia jadi transparan friend ya, kita tarik dia, kemudian kita aktifkan objeknya dulu, kemudian kita tarik. Nah kayak gini, dia bakal transparan kayak gini friend ya. Kita kasih warna gelap dulu, kita kasih dia warna hitam dulu supaya transparannya jelas. Nah kayak gini friend. Kemudian bukan cuma itu, di sini ada transparannya yang lain, di sini juga ada. Oke friend, selanjutnya friend, di bagian sini di bagian sini itu kalau kita mau mengambil warna ya pen, kita mau ambil warna kita mau ambil warna yang ini friend ya, kita mau ambil warna merah, tinggal tekan klik kiri ya friend, kemudian kita zoom out, kemudian kita tumpahkan warnanya ke objek yang ini. Sudah friend, gampang kan. Selanjutnya friend, kita pakai interactive filter ya. Ini gunanya ya friend, kita bisa buat beberapa arsiran warna di bagian dalam friend. Kita tinggal aktifkan objeknya saja, lalu ditarik. Nah di atas ini kita bisa ganti warnanya, yang warna putih itu kita bisa ganti warna merah juga friend ya. Kemudian di dalamnya friend, kita klik 2 kali ya friend. Kalau mau tambah warna baru, klik 2 kali friend. Tunggu dulu ya friend, sebentar. Oke friend, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini tuh kita sudah kasih warna merah bagian dalamnya ya. Capek. Jadi di sini kita bisa ganti warnanya ke bagian warna merah muda kayak gitu ya friend, atau warna orange ya, orange friend. Nah kayak gini friend ya. Jadi kita bisa buat warna macam flat kayak gitu, atau kalau mau dihapus langsung saja klik delete. Sini saya mau kasih warna biru biar keren. Ini friend. Nah
Sebenarnya masih ada yang mau saya bahas friend, tapi kita lanjut ke kegunaannya ya, cara menggunakannya apalah itu ya. Kemudian friend, saya pakai cara saya yang crop tadi dengan cara trim ya. Ini di dalam objek ini saya mau buat lubang ya. Saya ambil di tengah-tengahnya, center ya. Kemudian saya tekan shift dan control agar lingkarannya itu sama rata. Oke. Mungkin begini ya friend ya. Ini adalah lingkaran friend. Saya mau buat lubang di dalam sini dengan cara saya aktifkan objek yang kedua saya buat, dan saya aktifkan objek yang pertama, yaitu objek yang ingin dipotong, dengan cara 1 shift 2. Nanti akan ada muncul ya seperti ini di atas. Ini untuk mengambil sebuah objek ya, intersect ya. Saya jarang pakai yang ini karena saya biasa pakai yang ini saja, yang 3. Pakai intersect ya. Intersect itu kita mengambil sebuah objek yang sudah kita tandai. Oke. Kemudian kalau kita mau lubangi, kita aktifkan lagi, kita pakai trim. Ini kan sudah lubang friend ya. Lubang friend ya. Kalau kayak gini, ini lingkarannya masih ada. Saya aktifkan yang lubang tadi. Saya mau gabung antara lingkaran yang tadi sama objek yang ini dengan cara di wheel, kemudian di break, kemudian digabung lagi. Sudah kan, gampang friend. Terus apalagi friend? Cara ambil gambar ya friend, cara impor gambar kita bisa pakai cara yang ini, ada di bawah teks ya. Kalau Corel Draw X7 kita tinggal pilih gambarnya friend, kemudian diimpor, kemudian ditarik friend. Oke friend, ini gambarnya pixel friend ya, JPEG. Atau kita bisa juga friend ambil dari folder langsung, kemudian kita tarik friend seperti ini. Oke friend, gampang kan? Untuk mengubah ukuran file ya friend, kita bisa ke sini. Ini ukuran kertasnya friend ya, mau pakai A4, mau pakai letter atau custom, ukuran sesuai. Untuk posisi landscape ataupun portrait bisa diubah di sini ya friend. Nah, oke friend. Kalau kita mau copy gambar bisa langsung Ctrl C kemudian Ctrl V, atau bisa juga langsung Ctrl copy kemudian Ctrl D, duplikat ya, duplikat friend. Kalau kita mau mengembalikan ya seperti biasa Ctrl Z, Z. Nah, kalau kita mau balik gambar ya friend, kan bukan balik gambar kayak gini ya, bukan friend ya. Ini saya mau balik gambar dengan cara di sini. Kita mau mirror dia, balik ke atas ke bawah sampai pusing ya. Atau kalau kita mau gambar ini tidak goyang ataupun biar diklik seperti apa dia tidak akan pindah, kita akan kunci dia dengan cara gembok, lock ratio. Oke friend, bukan di sini dia friend ya, lock object. Nah, ini dia tidak akan pindah friendnya kecuali kita buka gemboknya. Kemudian kalau misal kita mau trace bitmap ya friend, trace, kita pakai quick trace ya. Saya mau ambil logo yang ini logo yang saya buat. Kita reduce bitmap pakai logo. Berat ya friend, terlalu besar. Kita
kita perkecil dia dulu dengan cara kita bitmaps dulu, kita rubah ukurannya menjadi 100 dpi supaya filenya kecil friendnya. Kita tinggal quick trace dia friend. Nah ini sudah friend ya, kayak gini, ini sudah ini friend. Kita tinggal kasih lurus ini aja. Buat lingkaran yang lain kita pakai nah ya kan, kita tekan OK, kemudian digeser friend. Ini friend sudah ada friend ya. On group kita geser yang aslinya, kemudian kita ambil geser, kita gabung dia friend, kita ganti warna, sudah beres friend ya, kan gampang Oke friend, mungkin cuma itu saja ya. Ada lagi friend, satu lagi ya. Saya lupa, karena masih banyak. Saya mau buat teks melengkung atau teks mengikuti bentuk lengkungan. Saya coba melengkung. Oke friend, ukurannya saya perbesar sedikit. Di bagian teks ada namanya fill text to pad. Kita cuma bawa font ini ke area yang kita inginkan friend ya. Saya mau coba ke sini atau kemana friend ya, banyak caranya. Oke friend, kalau sudah, lingkaran ini kita mau hilangkan dengan cara object break text apart. Lingkarannya bisa kita hilangkan. Oke friend, sekali lagi saya mau tulis subscribe. Oke friend, jangan lupa di subscribe ya friend, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan jangan lupa komentar bila ada saran dan masukan atau rekomendasi tutorial berikutnya. Oke friend, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.